Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah C2 Mac Warrior, IM keren dari Tin Hi-Fi. Langsung kita bahas. Music Lover, gue udah berapa kali nge-review produk-produk dari Tin Hi-Fi. Dan gue selalu suka dengan desainnya yang solid banget, plus suaranya yang selalu menarik. Nah, kali ini mereka ngeluarin C2 Mac Warrior yang lebih affordable, plus desainnya keren banget, yang katanya terinspirasi dari Mac atau robot. Fitur lengkapnya seperti ini. Yang pasti kita mesti tahu harganya dong ya Music Lover. Harganya itu 400.000. Jadi untuk ukuran Tin Hi-Fi ini termasuk murah. Nah, fitur-fiturnya yang kayak gini nih. Mechanical design. Kemudian sudah menggunakan aviation grade aluminium yang 6063 yang katanya solid banget plus ringan. Drivernya ukurannya 10 mm. Ini termasuk ukuran yang gede loh. Biasanya kan cuma 6 mm atau 8. Nah, ini ukurannya 10. Jadi kemungkinan impact bassnya juga akan oke nih. Menggunakan komposit diafragma. Ada CCAW 0,035 mm light voice coil. Ya, voice coilnya berarti termasuk yang oke nih. Terus magnetiknya menggunakan N52 neodymium. Special tuning. Konektor menggunakan 2 pin, ukuran 0,78 dan jacknya menggunakan 3,5 mm. Spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya Music Lover. Kita mulai dari jacknya dulu ya. Jacknya L-shape, gold plated, 3 pole, jadi ini bukan yang ada mic-nya ya. Cover jacknya dari bahan plastik, bagian belakangnya ada logo Tin Hi-Fi-nya. Kabelnya copper, sleeve plastik, warnanya ini apa ya? Kayak warna copper gitu atau hijau lah ya warna gini lah. Kemudian splitternya dari plastik warna hitam. Over ear-nya itu di sleeve lagi. Nah, konektornya nih 2 pin ukuran 0,78 yang tipe A. Ukuran housing konektornya itu kecil, dari plastik warna hitam, ada marking L dan R di masing-masing sisinya. Sedangkan untuk buds-nya, ini gue suka bentuk buds-nya Music Lover, yang seperti tadi kita bahas, jadi bentuknya kayak Mac gitu ya, atau robot gitu ya, yang namanya aja C2 Mac Warrior. Jadi memang ya kalau kita perhatikan ini yang kayak persegi-persegi bentuk-bentuk kayak robot-robot gitulah. Bahannya dari aluminium, solid tapi tetap ringan. Finishingnya metal grey. Bagian faceplate-nya ada mur 3 tuh ya. Dan ini ada bentuk segitiga, ini kayak logo Mitsubishi nih. Kemudian markingnya L dan R-nya ya, itu ada di sebelah dalam dari housing-nya. Untuk nozzle-nya sendiri bahannya sama, tapi warnanya beda. Ya, tipe nozzle-nya agak panjang, bor gede. Kemudian filternya bentuk grill. Ear tips bawaannya itu dari silikon, ya standar aja sih menurut gua, nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu lembut. Nozzle-nya yang gede dengan bor yang juga gede. Gue selalu suka dengan desain dan build-nya dari Tin Hi-Fi ini. Dan yang C2 Mac Warrior ini, gue lebih suka lagi. Build udah jangan tanya, ya selalu bagus kalau Tin. Ya jadi desain dan build-nya kali ini gue kasih nilai cukup tinggi 8. Sekarang kita masuk ke fittingnya Music Lover. Untuk fittingnya gue suka, ya ceilingnya dapat, isolasinya bagus, kedap. Terus pas kita nyari fitting yang pas nih itu mudah banget. Di kuping juga nyaman. Langsung saja kita bahas yang paling ditunggu-tunggu, sound quality-nya. Untuk tuning suaranya Music Lover bisa lihat di frekuensi responnya. Seperti biasa kita selalu bandingkan dengan DRAM E3 yang merupakan benchmark dari Sinfonia. Kalau kita lihat gambar grafiknya nih, ya dibandingkan sama DRAM E3, ini agak mirip loh arahnya. Jadi kemungkinan besar mereka memang ngejar Harman respon atau target Harman nih. Soalnya memang di DRAM E3 itu kan poin untuk target Harman-nya tinggi banget, hampir 85% bahkan lebih kayaknya. Dan ini mendekati nih C2 nih. Ya, jadi memang mereka ngejar ke sana. Buat bassnya aman Music Lover. Gede, deep, tebel, impact-nya dapet, punchy, oke lah bassnya. Gua pribadi sih suka dengan bassnya. Ini tipikal bass yang kualitasnya bagus. Ya mungkin juga karena efek dari drivernya kan, driver dan coilnya plus magnetnya yang bagus, teknologinya memang oke, jadi dapat impact bass yang
oke banget menurut gua. Untuk mid-nya nih, mid-nya kalau kita lihat di frekuensi respon memang mundur ya, agak ke bawah, tapi memang itu standar Harman respon. Tapi kalau kita dengerin vokal, aman kok. Bahkan cenderung intimate, tebel, clear, jelas banget vokalnya. Cuma memang gue ngerasa untuk upper high-nya memang agak sedikit lebih tinggi dibanding dengan di Rem E3. Ada kayak ngeboost lah di mungkin 9 ribuan gitu. Ya, dan gue ngerasa memang efeknya kalau kita dengerin vokal agak sedikit hati-hati untuk di mid high atau vokal cewek. Gue ngerasa sedikit ada sibilance, tapi nggak ganggu ya, masih oke kok, masih dalam taraf tolerir lah. Sedangkan untuk treble-nya, ini gue suka. Ya, Music Lover bisa lihat memang cukup extend treble-nya kan dibanding yang di Rem E3. Kerasa open, airy, kemudian extend. Terus terang gue suka untuk treble-nya ini. Kerasa sparkle tapi nggak pedes loh. Kalau untuk tuning suaranya secara overall, gue pikir ini bakalan masuk untuk semua genre. Mau Music Lover ajak cepet, rock, metal masih dapet, masih aman lah. Kemudian mau ngajakin kayak classical, jazz masih dapat, mau diajak EDM pop, impact-nya juga bagus dan cukup tebal bassnya. Jadi aman, ini all rounder lah. Semua genre bisa dilahap sama IEM ini. Oh ya, terus kalau kita dengerin tuning suaranya, ini gue pikir cukup balance, cukup natural. Jadi gue pikir ini rasanya akan cocok juga kalau kita pakai untuk monitoring. Ya, untuk monitoring kayak gitar, vokal, keyboard atau piano, ataupun instrumen gesek atau tiup, gue pikir masih cocok. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya. Nah, Music Lover ini agak beda nih ya. Jarang banget gue dapat IEM yang memang budgetnya itu bermain di kelas 400 ribuan. Biasanya kan 100 ribuan paling banyak, 200 ribuan paling banyak, terus 300 juga masih ada. Biasanya loncat tuh ke 500, 600 ataupun langsung ke sejuta. Nah, kelas 400 ini agak jarang. Ya, jadi teknisnya untuk 400 ribu ini gue bisa bilang ini istimewa banget. Untuk detail, clarity itu dapat banget. Mikro detailnya kedengaran dengan baik. Kemudian clarity-nya jelas banget, clear banget, jernih banget. Ya, untuk kelas 400 ribu tapinya ya. Kemudian resolusinya gambar suara ke gambar dengan sangat baik. Ya, bagus menurut gua. Jadi kayak kita nonton TV 4K lah ya. Soundstage. Nah, soundstage ini juga istimewa Music Lover untuk kelas 400 ribu. Positioningnya bagus, pinpointnya bagus, arah suara itu jelas banget. Ya, arah suara, instrumen-instrumen itu semua positioningnya oke, semuanya bagus, presisi gitu. Gue suka. Nah, 3D imagingnya kerasa lega, kerasa luas gitu. Cuman memang depth-nya cukup aja. Ya, layeringnya masih kerasa. Tapi ya nggak signifikan banget gitu layeringnya. Untuk height juga masih oke. Separasi instrumen bagus. Ya, semua kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk. Karakter masing-masing instrumen itu bisa kedengeran dengan jelas. Mau itu drum, gitar, keyboard, alat-alat gesek itu semua jelas banget. Sedangkan untuk transiennya, nah transiennya ini aman, responsif, presisi, dan cepat sih menurut gue ini. Dynamic range juga bagus, suara kecil, nggak ada frekuensi yang hilang, masih gue bisa dengerin dengan jelas semuanya. Untuk suara keras masih oke lah. Ya, kalau gede banget memang kerasa agak sedikit peak sih, tapi masih cukup aman lah. Noise floor-nya bersih, clean, black background. Kesimpulannya Music Lover, nggak banyak IEM yang bermain di kelas 400 ribu. Dan Tin Hi-Fi C2 MechWarrior ini berani main di kelas itu yang sebenarnya menurut gue agak kagok. Karena kadang-kadang orang kan mikir, yaudah gue mending ambil yang 200 ribu atau 300 ribu atau sekalian yang di atas 500 ribu atau 500 ribu. Nah, memang ini agak kagok sih. Tapi gue rasa untuk kelasnya ini salah satu yang mungkin gue bisa bilang terbaik deh untuk kelas 400 ribuan. Terus ini gue juga sempat ngebandingin sama Tin Hi-Fi yang T2 DLC yang harganya 700-800 ribu. Gue pikir ini kayaknya versi budgetnya deh. Arah suaranya cukup mirip. Tin C2 MechWarrior ini gue rekomendasi untuk kelas 400 ribu. Kekuatan utamanya itu di build-nya, itu udah pasti Tin ya. Desainnya menarik ya, mech, robot-robotan. Plus sound quality-nya yang tuningnya aman banget. Fun banget, cocok untuk semua genre, plus teknis 400 ribuan ini bisa gue bilang salah satu yang terbaik. Tapi Music Lover, itu kan semua pendapat pribadi gue. Bagusnya Music Lover cobain sendiri. Ya, audisi sendiri dan selalu percaya aja sama kuping sendiri.
Kalau suka ya beli, kalau enggak ya jangan gitu. Oh ya, di Sinfonia Musik di Bandung, kalau lagi main di Bandung, bisa nyoba-nyoba berbagai macam audio portable, salah satunya Tin C2 MechWarrior ini. Mampir aja ke Sinfonia ya di Jalan Ciamplas nomor 205A. Di sana banyak banget audio portable atau koleksi-koleksi audio yang bisa dicobain. Kayaknya itu aja dari gua hari ini Music Lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!